yang gemar berbelanja online kini patut lebih berhati-hati sebab para oknum kini semakin pintar melancarkan rupa-rupa modus penipuan. Aksi tipu-tipu kembali menyusup ke marketplace atau loka pasar. Baru-baru ini, Polda Metro Jaya membongkar modus penipuan di loka pasar atau marketplace yang terbilang rapi. Kedua tersangka penipuan itu diringkus pada 21 November lalu di dua tempat berbeda. Pertama, tersangka RF dibekuk di Ciledug, lalu yang kedua, tersangka HS diciduk di Jembatan Besi Tambora. Modus operandinya, yakni tersangka HS bersekongkol dengan RF untuk mencari akun ojek online yang dijual pemiliknya. Akun yang dijual itu kemudian dibeli RF. Begitu RF membeli akun ojek online yang dimaksud, maka RF juga akan mendapatkan SIM card yang terdaftar di akun driver ojek online tersebut. Namun jika RF tidak memperoleh nomor ponsel bekas pemilik asli, mau tak mau, ia menggunakan nomor ponselnya sendiri untuk menerima orderan. Selain itu, RF juga mengolah foto wajah pemilik asli akun ojek online tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk verifikasi wajah mengelabui mangsa. Sudah barang tentu, identitas yang tertera di akun abal-abal itu juga palsu. Tujuannya agar jejak pelaku sulit dilacak. Tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan ini dilakukan melalui keterampilan yang mereka miliki, yaitu di bidang IT dan juga ya, sehingga mereka bisa melakukan penipuan seperti ini. Kegiatan penipuan seperti ini ya mereka sudah lakukan sampai 15 kali. Sebelum kasus ini saya pernah mengalami juga mulai 2019 dengan modus yang sama. Saat itu Apple Watch harganya 5 jutaan dan diganti juga full oleh Tokopedia. Cuma saat itu saya up di media juga nggak serame ini. Mungkin karena saat ini harganya lumayan gede, 67 juta, jadi bisa viral dan bisa ditanggapi serius oleh pihak yang berwajib. Ketika bisa digunakan verifikasi muka menggunakan topeng begitu, artinya sistem yang digunakan untuk melakukan verifikasi itu ya kurang canggih. Coba kita bedakan dengan misalkan iPhone gitu, nggak bisa tuh kita pakai muka kemudian kita melakukan verifikasi wajah gitu, nggak bisa. Walaupun matanya dibolongi itu nggak akan bisa gitu. Aksi RF cukup menarik perhatian sebab ia tak hanya mengelabui mangsa, tapi juga sistem teknologi informasi. Sedangkan loka pasar maupun penyedia layanan transportasi berbasis teknologi informasi disebut-sebut dibekali sistem perlindungan yang mumpuni bagi konsumennya. Kalau kasus yang terjadi itu sih saya rasa itu kasus anomali ya, dalam artian memang ada orang jahat yang memanfaatkan sistem perdagangan melalui sistem elektronik ini atau e-commerce ini. Tapi secara umum bisa dilihat tingginya pertumbuhan perdagangan e-commerce ya selama 2 tahun terakhir ini, baik dari segi jumlah penjual maupun jumlah pembeli dan jumlah transaksi, membuktikan bahwa sebagian besar pengguna e-commerce baik yang untuk berjualan maupun yang untuk berbelanja dan yang bekerja sebagai penyambungnya, logistiknya itu semua bisa menemukan manfaat dari e-commerce. Kejadian seperti ini nggak 1-2 kali, mungkin puluhan atau ratusan orang melakukan hal yang sama. Dan kata netizen yang bilang saya di DM, katanya jual beli akun ini banyak banget marak di Facebook. Jadi ini harus diseriusin sih, karena ini nggak main-main sih sebenarnya. Nah, ini saya kira harus dievaluasi betul oleh pemerintah, baik itu Kominfo ataupun Kemendak, atau juga dari sisi hukum pidana harus dibongkar sampai ke akar-akarnya sehingga bisa memulihkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan e-commerce, khususnya untuk barang yang mahal. Yang pertama, yang kedua juga masyarakat memang harus hati-hati ketika menggunakan jasa pengiriman ketika barang yang dikirim adalah barang yang mahal atau bahkan sangat mahal. Dalam mengincar mangsanya, RF tak sembarangan beroperasi. Ia cenderung mengincar orderan barang-barang yang terbilang mewah.
Caranya, RF akan mangkal di sekitar toko yang menjual gawai ataupun perangkat-perangkat elektronik yang segmentasinya untuk kalangan berduit. Disitulah saat orderan itu datang. Alih-alih mengirim ke alamat yang dituju, RF justru akan menggelapkan barang pesanan tersebut. Dapat dibayangkan betapa banyak masyarakat yang kerap berbelanja di loka pasar, namun awam perihal celah-celah seperti ini. Selalu ikuti peraturan yang sudah berjalan ya di dalam ekosistem media e-commerce dimanapun Anda belanja, ikuti peraturan yang sudah ada, bayar melalui tadi metode pembayaran yang sudah ada, pengiriman juga sesuai dengan pilihan logistik yang ada, sehingga insya Allah nanti semuanya akan terlindungi ya. Kalaupun ada masalah jangan sampai kalau sampai ada masalah pun akan dibantu seperti yang kejadian kemarin juga akhirnya dibantu oleh marketplace dan model logistiknya juga ya, sehingga bisa diselesaikan. Masyarakat yang menjadi korban terhadap penipuan seperti ini ya bisa melaporkan ke kantor polisi terdekat ya, baik di Polsek, Polres maupun di Polda ya. Apabila di Jakarta silakan ke Polda Metro ya, silakan melapor ke Polda, kita akan merespon dengan cepat. Serapi apapun sebuah sistem dibuat, rasa-rasanya akan selalu ada oknum-oknum nakal yang membidik celah meraup keuntungan pribadi. Pihak-pihak berkepentingan pun dituntut waspada demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.